Imam At-Tirmidzi dalam bukunya ini meletakkan pembahasan tentang pedang Nabi itu setelah pembahasan tentang khatamun Nabi, yaitu cincin Rasulullah yang kemudian cincinnya ini berfungsi sebagai stempel. Artinya Imam At-Tirmidzi ingin mengatakan dakwah yang dilakukan Kanjeng Nabi itu tidak diawali dengan dakwah dengan perang, dengan pedang, tetapi diawali dengan dakwah dengan diplomasi, mengajak baik-baik, mengirimkan beberapa surat ke beberapa negara di wilayah sekitar Arab dan Madinah. Digambarkan pada waktu perang Uhud, menurut riwayat At-Tirmidzi, itu Rasulullah memakai tidak hanya satu baju besi. Rasulullah itu memakai dua baju besi untuk melapisi lebih kuat lagi. Digambarkan Rasulullah waktu mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang satu buku yang luar biasa yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Buku yang mengajak kita untuk mencoba mengetahui tentang sejarah, karakter sekaligus bahkan ciri fisik dari Rasulullah SAW. Hari ini kita akan membahas bab ke-14, 15 dan 16. Bab ke-14 ini bicara tentang maja'a fi sifati sayfi Rasulillah, yaitu bicara tentang bagaimana bentuk sekaligus informasi tentang pedang Rasulullah. Yang menarik, Imam At-Tirmidzi dalam bukunya ini meletakkan pembahasan tentang pedang Nabi itu setelah pembahasan tentang khatamun Nabi, yaitu cincin Rasulullah yang kemudian cincinnya ini berfungsi sebagai stempel. Artinya Imam At-Tirmidzi ingin mengatakan dakwah yang dilakukan Kanjeng Nabi itu tidak diawali dengan dakwah dengan perang, dengan pedang, tetapi diawali dengan dakwah dengan diplomasi, mengajak baik-baik, mengirimkan beberapa surat ke beberapa negara di wilayah sekitar Arab dan Madinah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kita tahu betul dalam Sirah Nabawiyah Rasulullah itu ada yang mengatakan 19 kali ikut perang, semuanya di dalam konteks mempertahankan diri. Jadi tidak ada di dalam Islam perang itu kemudian menjadi alternatif pertama ya di dalam dakwah, model dakwah di dalam Islam. Mari kita bicarakan tentang pedangnya Rasulullah. Kanat qabi'ata sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Digambarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, pedangnya Rasulullah itu gagangnya itu terbuat dari perak, dan Rasulullah itu punya pedang 9 buah. Yang paling terkenal yang kita tahu namanya Zulfikar, tapi ternyata Rasulullah punya 8 pedang yang lain. Ada Rasub, ada Mikzam, ada Qadib, ada Hadfun, ada Al-Battar, ada Qal'i, ada Ma'thur, dan ada yang namanya Al-Fujar. Itu gambaran nama-nama 9 pedang yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya. Yang bab ke-15 ini masih hubungannya dengan perlengkapan perang Rasulullah, yaitu bab tentang ad-dir'u. Ad-dir'u itu adalah pakaian yang terbuat dari sulaman cincin-cincin besi atau yang kita kenal dengan baju besi ya, untuk melindungi badan Rasulullah dari serangan musuh lewat dari panah, dari pedang dan sebagainya. Rasulullah itu tidak punya sekedar satu baju besi, sahabat-sahabatku. Rasulullah itu punya 7 baju besi. Ada Zatul Fudal, ada Zatul Wisyah, ada Zatul Hawashi, ada As-Sa'diyah, ada Fiddah, ada Al-Badra, dan ada Al-Kinza. Jadi digambarkan pada waktu perang Uhud, menurut riwayat At-Tirmidzi, itu Rasulullah memakai tidak hanya satu baju besi. Rasulullah itu memakai 2 baju besi untuk melapisi lebih kuat lagi.
Digambarkan Rasulullah waktu mau naik batu besar di Gunung Uhud itu sampai meminta sahabatnya untuk membantu Rasulullah karena terlalu berat ya baju besi yang beliau kenakan. Dan yang terakhir, Rasulullah itu juga memakai mikfar. Mikfar itu topi yang berasal terbuat dari besi yang biasanya digunakan ya untuk melindungi kepala Rasulullah. Digambarkan mikfar itu penutup kepala yang dikenakan oleh prajurit ya, yang kalau kita lihat film-film zaman dulu itu memakai itu. Rasulullah itu memakai mikfar atau baju besi itu dari besi. Dan kemudian digambarkan lewat riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu selain memakai mikfar dari besi, Rasulullah kemudian juga memakai serban berwarna hitam. Ada satu riwayat ketika Rasulullah pada peristiwa Fathul Mekah yang terjadi kira-kira tahun 10 Hijrah, Rasulullah itu masuk kota Mekah memakai mikfar, memakai baju besi, kemudian memakai sorban berwarna hitam, dan kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Khattal itu bersembunyi di balik dinding Ka'bah. Ibnu Khattal itu siapa, sahabat-sahabatku? Ibnu Khattal itu orang yang dicari-cari umat Islam saat itu karena dia pernah membunuh seorang budak yang masuk Islam dan selalu bikin perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya kemudian menjelek-jelekkan Rasulullah. Ketika sahabat mengatakan Ibnu Khattal itu berada di balik dinding Ka'bah, sembunyi di dinding Ka'bah, Rasulullah mengatakan bunuhlah dia, sebagai sebuah informasi kepada kita. Zaman itu memang dalam konteks peperangan membunuh seseorang itu dibolehkan, tetapi yang ingin saya tekankan sejak awal, dakwah Nabi itu dakwah bukan dengan pedang, dakwah Nabi itu dakwah dengan damai, dakwah dengan diplomasi, dan pedang atau peperangan digunakan Nabi sebagai pertahanan diri dari serangan kafir Quraisy yang kemudian tidak rela bahwa Rasulullah kemudian membawa agama baru namanya agama Islam. Itulah 3 bab yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menginformasikan kepada kita beberapa alat yang digunakan Nabi ketika berperang. Ada pedang Rasulullah, ada baju besi Rasulullah, dan kemudian ada tutup kepala Rasulullah yang terbuat dari besi. Mudah-mudahan ini menambah hasanah kita lebih bisa membayangkan sosok Rasulullah, dan semoga insya Allah kita diberi waktu untuk membahas bab-bab selanjutnya untuk lebih mengetahui siapa sesungguhnya Rasulullah lebih utuh lagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.